Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Muhammad Usman Kurniawan MPD, dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam ataupun kegiatan kita yang kedua terkait dengan memanfaatkan Microsoft Word untuk membuat daftar pustaka. Selama ini memang Microsoft Word ini terlihat sederhana Bapak Ibu, tetapi jika kita mendalami atau menelusuri lebih dalam fungsinya, ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa membiasakan diri untuk membuat sesuatu ataupun memanfaatkan fasilitas itu. Karena memang ini adalah ilmu praktis, ilmu praktek. Oleh karena itu memang tidak ada cara lain yaitu Bapak Ibu kita membiasakan diri ataupun terus latihan untuk terbiasa memanfaatkan Microsoft Word di berbagai kebisaannya ataupun fasilitas yang ada di Microsoft Word itu sendiri. Untuk lebih barokahnya pada malam hari ini kita sama-sama membuka acara kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sesuai dengan topik kita Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan coba untuk memanfaatkan Microsoft Word untuk membuat daftar pustaka. Nah, kadang-kadang kita masih bingung ketika kita membuat karya tulis ilmiah, khususnya untuk membuat daftar pustaka. Kalau kita manual terkadang masih salah menulis ataupun akan terasa sangat repot untuk membuat daftar pustaka, menyesuaikan yang ada di teks dengan yang ada di daftar pustaka. Nah, dengan menggunakan bantuan fasilitas di Microsoft Word, ini akan lebih sistematis dan lebih rapi dan lebih mudah tentunya. Pastinya ada beberapa aplikasi yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Ada aplikasi Mendeley, kemudian Zotero untuk manajemen referensi ini atau daftar pustaka. Tetapi kita sudah familiar dengan Microsoft Word. Kenapa tidak kita tidak manfaatkan yang kita sudah terbiasa melihatnya dan melakukannya, sehingga kita terbiasa dan bisa menggunakannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan pertama kemarin ada beberapa mungkin yang akan ditekankan ataupun diulang ataupun di-highlight yang pertemuan kita kemarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa praktekkan dan bisa membiasakan diri untuk menggunakan Microsoft Word untuk beberapa keunggulannya. Pak Muhammad Usman Kurniawan, silahkan, saya persilahkan untuk waktu dan tempat menjelaskan beberapa highlight yang kemarin dan kita akan lanjutkan pada materi kita malam hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Suharti atas waktu yang diberikan. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Suharti, Pak Randi selaku admin ya atau yang pengundang saya, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, dan semoga semakin semangat karena kemarin sudah dikasih beberapa poin dan mungkin saya akan mereview ya, artinya karena ada batasan waktu maka saya hanya mereview pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang paling banyak. Yang paling banyak ternyata itu pada saat next page ya, next page itu ada blank ya, artinya ada penambahan halaman sehingga bab 1 atau bab 2 atau halaman pengesahan itu turun 1 lembar gitu ya. Nah, itu terjadi kenapa?
itu terjadi karena format Office Word-nya berbeda. Gitu ya. Nah, kebetulan kemarin saya menggunakan Office 2010 ya, Microsoft Word 2010. Nah, mungkin Bapak Ibu itu menggunakan Office yang 2003 atau 2007 ya. Nah, saya coba contohkan ya, saya coba contohkan. Oke, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ada dokumennya sama Office Word ya, tapi tipenya berbeda. Ada yang Word dokumen, ada yang 97 sampai 2003 ya. Kalau saya pakai yang latihan Word yang 2010 ya, 2010 ke atas. Ini kalau next page itu dia tidak akan turun. Ya, dia tidak akan turun. Tetapi kalau saya pakai yang Office Word 97 sampai 2003 dokumen ini, dia kalau next page itu akan turun satu halaman gitu ya. Nah, kebingungan Bapak Ibu secara umum seperti itu ya. Nah, saya buktikan begini ya. Saya klik dulu yang ini yang Microsoft Word dokumen. Saya klik. Ini Office 2019. Oke, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Oke, kalau saya klik di halaman pengesahan, ini kan untuk apa ya? Untuk membagi section ya awalnya itu ya. Nah, kalau saya klik di halaman pengesahan, kalau saya pilih layout ya, setelah itu saya break next page, dia tidak akan berubah ya. Maka ini ya header section 1 dan 2 gitu ya. Dia tidak akan berubah. Sama halnya seperti ringkasan. Kalau saya layout fix next page, dia tidak akan turun. Kenapa? Karena office-nya berbeda gitu ya. Ini yang 2019, 2010 ke atas punya begini. Saya don't save biar tidak berubah formatnya. Kalau saya pakai yang di atasnya, formatnya yang berbeda, saya klik di sini ya. Saya klik, ini yang yang 97 2003. Oke, saya klik di sini ya dengan cara yang sama. Saya klik di sini. Setelah itu saya layout ya. Coba kita perhatikan ya, header ini ya. Halaman pengesahan. Saya klik layout, breaks. Dia akan langsung ada halaman baru. Ini ya. Nah, ini yang membuat bingung Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga yang ini itu menjadi section 1 ya. Nah, gimana caranya? Bapak Ibu jangan klik di sini ya. Kalau Bapak Ibu klik ini ya, perhatikan lagi ya, ini section 1, section 1, section 2. Kalau panjenengan klik di sini, ya coba ya. Ini biasanya kalau klik di sini itu backspace biar ke atas ya. Nah, setelah ada di sini ya, itu di delete. Nah, begini ya. Maka akan menjadi header lagi. Artinya format yang sudah kita format di awal itu akan hilang. Nah, caranya gimana? Caranya jangan kliknya di sini. Ya. Tapi kliknya sebelum halaman pengesahan. Sama halnya dengan yang kalau bab 1 ya. Kalau bab 1 berarti kalau ingin membedakan section antara daftar isi dan bab 1, maka kliknya itu adalah di daftar isi begitu ya. Ya, saya contohkan begini. Jadi ini kan halaman cover. Setelah itu klik layout ya. Setelah itu next page ya. Nah, otomatis ada kursor di sini ya. Nah, ini ya, di sini ya anunya ya. Setelah itu baru delete. Delete terus sampai ke atas. Maka kita lihat. Nah, maka menjadi seperti ini ya. Tetap gitu ya. Sama halnya dengan yang bab 1. Kita ingin bab 1 ini menjadi section 3. Maka kliknya itu adalah sebelum bab 1. Kliknya di sini di daftar isi. Kita layout, break, next page ya. Ya. Sama, kita del sampai ke atas. Kita cek coba. Nah, menjadi begini ya. Jadi ada section 1, ada section 2 dan ada
section 3. Jadi seperti itu Bapak Ibu nggih. Untuk menghadapi hal-hal yang sekiranya nanti kalau ada next week itu ada penambahan halaman baru, halaman kosong gitu ya. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan perihal feedback-nya atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan umum dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan perihal pertemuan pertama, nah, nanti kalau memang masih ada pertanyaan lanjutan di pertemuan pertama, kita selesaikan dulu di yang materi kedua, gitu ya. Kalau masih ada waktu, kita lanjutkan di pertemuan yang pertama itu. Kalau waktunya habis, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Karena pertemuan ketiga itu adalah tips dan trik secara umum, gitu ya. Seperti bagaimana biar lebih bagus lagi, begitu ya. Penambahan fitur-fitur begitu, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya langsung ke cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi kebanyakan sama yang seperti yang Pak Swadi katakan bahwa terkadang kita itu pada saat buat daftar pustaka ada beberapa error ya. Yang pertama biasanya cara penulisannya salah, gitu ya. Karena kan gaya-gaya daftar pustaka banyak, gitu ya. Ada style-stylenya banyak. Kadang kita pada saat mengirim laporan atau mengirim artikel itu tidak sesuai dengan gaya selingkung artikel itu. Yang kedua, terkadang apa yang ada yang dikutip di kalimat di atas, ya di pendahuluan, di latar belakang dan sebagainya itu tidak tertulis di daftar pustaka atau dibalik. Yang ada di daftar pustaka tetapi tidak ada kutipannya di atas. Itu fatal gitu. Nah, sehingga gimana caranya? Nah, dengan metode ini, nah diharapkan nanti Bapak Ibu itu lebih mudah cara mensitasi dan nanti daftar pustakanya nanti secara otomatis akan tersusun sesuai dengan formatnya. Ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang suka nulis artikel, kirim jurnal, biasanya itu komplainnya pasti paling banyak itu di daftar pustaka, bisa stylenya berbeda gitu, ada yang ditulis tapi tidak tertulis di daftar pustaka atau kebalikannya, kebanyakan seperti itu. Dan biasanya diminta itu adalah pakai aplikasi sehingga memudahkan, cross check-nya memudahkan gitu. Nah, sekarang saya akan buka materi perihal itu. Bapak Ibu sekalian, jika cara penjelasan saya itu terlalu cepat atau terlalu lambat, mohon langsung di-cut saja biar tidak tidak berulang-ulang nanti pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu. Apakah materi saya sudah terlihat di situ Bapak Ibu sekalian? Sudah, Mas. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial gimana cara membuat daftar pustaka otomatis dibuat melalui aplikasi Mendeley. Nah, harapan saya di sini yang pertama adalah kita itu langsung praktek, gitu ya. Karena nanti saya langsung ke download, gitu ya. Nanti Bapak Ibu nanti langsung bisa punya aplikasinya, gitu. Jadi langsung dipraktekkan nanti, gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu biar tidak ada tahap-tahap yang dilewati. Oke, yang pertama Bapak Ibu download ya. Nah, nanti ini downloadnya itu jangan salah nulis ya. Nanti Mendeley-nya itu nanti ke Mendeley web itu berbeda nanti ya. Jadi nanti ketiknya itu adalah di Google itu Mendeley desktop ya. Nanti kita ambil yang ini ya, download Mendeley desktop. Jadi nanti dia itu secara offline. Jadi bisa tanpa WiFi dan sebagainya. Kalau sudah, nanti ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nanti kalau ada tampilan seperti ini, kita download saja ya. Kita download ya. Nanti seperti biasa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada IDM ya, biasanya itu langsung muncul IDM. Kalau ada IDM itu.
Internet Download Manager. Kalau Bapak Ibu tidak punya, biasanya nanti akan muncul bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kita save file. Setelah itu akan muncul di atas ya. Ini langsung diklik aja nanti ya. Kita klik hasil downloadannya ya. Seperti biasa, yang install seperti biasa, nih Bapak Ibu di next sampai selesai ya, di next sampai selesai. Kalau berhasil ya, kalau nanti penginstalnya berhasil, nanti Bapak Ibu akan muncul ini aplikasi baru di sini ya. Nah, ini namanya Mendeley Desktop ya. Kita akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita klik ya, klik Mendeley Desktop itu, kalau kita belum punya belum punya email aktif ya Bu, ya email aktif. Jadi nanti Bapak Ibu sediakan email aktif dan password yang akan ditulis di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya, kita langsung menuju ke register ya untuk mendaftar email kita ya. Kita klik register, setelah itu kita klik sign in with a different account. Kenapa? Karena kita mendaftar akun berbeda. Ya, karena kita daftar. Kalau kita klik sign in berarti kita sudah punya akunnya. Tuh. Jadi kalau kita belum punya berarti gini ya, sign in with a different account. Kita klik di sini. Kalau kita klik di sini, selanjutnya akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, baru di sini Bapak Ibu itu tulis emailnya, ya tulis di sini ya, email aktifnya. Kita tulis di sini. Setelah itu kita klik continue. Ya, klik continue. Di sini tulis nama Bapak Ibu nggih. Kalau name ini nama ya, nama panggilannya Ibu apa gitu ya. Terus ini family. Nah, ini saya Kurniawan. Nama saya kan Muh Usman Kurniawan. Nah, saya dipanggil Usman tapi marga saya Kurniawan gitu ya. Setelah itu ini adalah passwordnya nggih Bapak Ibu. Ini passwordnya. Password yang sudah Ibu sediakan sebelumnya ya. Nah, sedangkan yang warna kuning ini ya, warna abu-abu ini menandakan tingkat ini ya, tingkat kekuatan password. Jadi kalau kuningnya itu cuma 1 nggih, di sini itu menandakan bahwa passwordnya itu buruk gitu ya. Kalau ini sedang ya, nah, kalau di sini kuat gitu ya. Saya tetap pakai karena ini sudah kuat ya di sedang, karena saya passwordnya itu ada kombinasi antara huruf dan angka. Jadi kalau ada kombinasi itu biasanya udah kuat, udah bagus. Yang lemah itu biasanya kalau huruf semua gitu ya. Huruf semua gitu. Angka semua itu biasanya lemah, mudah ditebak. Kalau sudah nulis nama ya, terus family, terus password. Setelah itu kita pilih register ya. Kita pilih register sini. Ya. Nah, kalau muncul seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini itu otomatis registrasi sudah berhasil. Jadi artinya email dan password yang Bapak Ibu daftarkan itu sudah terekam di Mendeley. Elsevier kalau di sini ya. Elsevier ya. Nah, kalau sudah ini kita close saja, kita buka aplikasi Mendeley-nya ya. Kita buka aplikasi Mendeley-nya. Kita klik 2 kali di sini, klik 2 kali, nanti akan muncul ini ya, aplikasinya ya, akan terbuka. Ya. Jadi silakan ketik email sama password yang Bapak Ibu sekalian daftarkan tadi di sini. Ya. Kalau pada sign in itu tidak terbuka atau ada tulisan merah gitu ya, itu berarti ada yang salah, entah itu emailnya, entah itu passwordnya, gitu ya. Jadi mohon diingat-ingat. Kalau saya biasanya itu saya tulis di notepad. Nah, jadi contoh di notepad itu saya tulis akun serba-serbi, gitu ya. Contoh di dalamnya itu contoh akun Mendeley, email, password, akun apa gitu ya, akun ATM, nah itu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi
kalau lupa gitu ya, itu tinggal buka notepad itu. Tapi gimana kalau lupa? Nah, kalau lupa di sini ada tulisan forgot password, lupa password ya. Ini ada tulisan lupa password. Nah, panjenengan kalau lupa ya, sudah yakin bahwa email dan passwordnya ini sudah benar, tapi ada yang salah begitu, entah itu passwordnya yang lupa gitu ya. Kita klik yang forgot password, nanti akan email muncul ke email panjenengan yang didaftarkan itu. Nah, sehingga saya harapkan emailnya jangan sampai lupa juga sama dan password emailnya. Karena nanti kalau lupa mendelay emailnya itu, akunnya nanti larinya ke email yang didaftarkan tersebut. Gitu. Oke, lanjut. Setelah ini kita sign in ya, karena kita sudah terdaftar. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Akan terbuka seperti ini. Kalau ada tulisan not installed, ya, not installed, ini berarti Bapak Ibu belum menginstall, ya, belum menginstall plugin-nya ini apa Microsoft Office-nya, Office Word-nya, sehingga kita harus menginstalnya, ya, install. Nanti akan kalau ada tulisan ini ya warna hijau ini ya, warna hijau itu berarti sudah berhasil. Artinya apa? Nanti plugin-nya itu muncul di Office Word-nya. Begitu. Oke. Nah, ini yang saya katakan barusan di reference itu nanti muncul ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada fitur baru di sini, ada insert citation untuk insert apa namanya? Mengambil citasi dari artikel atau buku dan sebagainya. Ini ada open Mendeley, ini ada insert bibliografi untuk data pustaka nanti. Nah, ini yang saya singgung tadi, style data pustaka. Ini macam-macam ya. Ada apa, style dan sebagainya. Jadi ya, ini di sini nanti ada fitur baru di sini. Ya. Kalau tidak ada fitur baru di sini berarti ada yang salah pada saat menginstal ini ya. Ada yang salah di sini ya. Oke, sekarang bagaimana cara mengisi data di Mendeley desktop ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ya. Kalau kita buka Mendeley ya. Setelah di sign in itu ini adalah fitur di dalamnya ya. Ya, di sini itu bisa dikatakan bahwa Mendeley itu juga apa ya? Tempatnya ya, bank data. Bisa artikel, bisa apa ya, bisa jurnal, bisa buku kalau memang itu PDF ya dan sebagainya ya, e-book dan sebagainya. Ini panjenengan bisa membagi berdasarkan folder-folder agar tidak bingung ya. Jadi contoh di sini ya. Nah, di sini panjenengan klik create folder ya. Membuat folder baru di sini ya. Nah, di paling kiri itu nanti bukanya. Ya. Setelah itu saya nulisnya itu soft skills ya. Saya membuat folder baru namanya soft skill ya. Artinya apa? Artinya yang ada di folder ini nanti isinya adalah artikel-artikel atau jurnal-jurnal atau e-book yang berhubungan tentang soft skill. Ya. Jadi terserah nanti Bapak Ibu kalau sekiranya nanti contoh Bapak Ibu ada yang fokusnya bidang kesehatan, gitu ya. Tulis saja di sini kesehatan, gitu ya. Tulis kesehatan nanti akan masuk di situ semua, gitu. Jadi tidak harus soft skill, ini hanya contoh saja. Oke. Setelah itu, nah, setelah itu kita memasukkan artikel atau jurnal dan sebagainya itu di soft skills ya. Karena saya ingin memasukkan di sini. Nah, gimana caranya? Kita klik soft skills-nya ini ya, folder ininya, kita klik satu kali saja. Setelah itu kita pilih add ini ya, tambah. Ya. Kita tambah di sini ya. Kita tambah. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan memang saya buka itu artikel, nama-nama atau judul artikel. Nah, nanti kalau memang masih mencari itu masih bisa, nggih.
Contoh ada di new volume E, ya kita klik saja, kita cari folder-foldernya gitu. Jadi sebelum memasukkan pastikan di di folder laptop itu sudah tersusun dengan rapi, sehingga pada saat kita itu memasukkan datanya itu kita tidak bingung, kita tidak bingung. Contoh saya ingin memasukkan ini ya, the effect of entrepreneurship, ya. Saya ingin memasukkan ini, ya. Ya tinggal klik saja satu kali. Setelah itu kita klik open, buka, ya, buka. Nanti dia akan langsung masuk ke data, ke bank data, ya. Dia akan masuk ke sini, ya. Akan masuk ke sini. Nah, gimana cara ingin tahu, ya, metadata? Metadata itu informasi-informasi tentang apa data itu, ya. Maka kita bisa cek di sini, ya. Kita bisa cek di sini. Ketahuan ya, ini jurnalnya, ini nama jurnalnya, ini tahun 2018, volumenya 13, isu 3, page ini 59 sampai 69, ini abstraknya, lengkap ya. Begitu. Jadi dari sini kita akan tahu. Sebentar ada chat. Saya cek dulu, mungkin ada. Oh, cross check hadir ya, oke. Jadi saya lanjut. Nah, tas bagaimana pada saat pada saat kita insert artikel ternyata metadatanya kosong, metadatanya kosong seperti ini, ya. Karena memang tidak semua artikel itu metadatanya lengkap. Nah, sehingga kita itu bisa menulis langsung di sini, oke. Kita tulis langsung jurnalnya apa, tahunnya tahun berapa, volume berapa, isu berapa, dan sebagainya. Jadi panjenengan bisa mengisi sendiri. Jadi pada saat dibuka datanya itu masih kosong, kita isi dan pastikan yang kita isi itu sudah benar. Ya, kenapa? Karena apa yang kita isi ini akan berpengaruh terhadap citasinya dan daftar pustakanya. Itu ya. Jadi kalau jurnalnya salah, otomatis nanti daftar pustakanya ikut salah. Saya lanjut ke ini ya, bagaimana cara mensitasi sekarang ya. Gimana cara mensitasi? Kalau tadi gimana caranya import data, sekarang bagaimana caranya mensitasi. Oke. Caranya pertama kita klik kalimat ya. Biasanya itu di akhir kalimat atau di tengah, menurut siapa begitu ya. Nah, saya contohkan di akhir kalimat ya. Atau di akhir paragraf. Saya klik di sini satu kali ya. Saya tulisnya di menciptakan peluang kerja ya. Saya klik satu kali di sini, setelah itu kita pilih reference ya. Kita pilih reference ya. Setelah itu kita pilih stylenya. Ya. Kita pilih stylenya atau kita pilih insert citasi dulu enggak apa-apa. Kalau saya biasanya stylenya dulu biar tidak lupa nanti ya. Nanti di sini baru stylenya apa. Biasanya nanti kalau panjenengan mengirim artikel untuk dijurnalkan pada saat ada reviewer ya, ada feedback dari reviewer, ada reviewnya, oh stylenya salah, ini bukan style yang saya minta gitu ya, atau tidak sesuai dengan jurnal. Nah, mungkin di sini yang salah. Ya. Gitu. Jadi kita pilih dulu di sini stylenya apa. Kalau sudah baru ke insert citation. Kita klik di sini ya. Kalau kita klik di sini akan muncul kotak dialog baru ya. Nah, saya contoh tulis di sini education, maka akan muncul beberapa artikel yang berhubungan tentang education. Ya. Nah, contoh saya akan ambil yang ini ya, the effect of entrepreneurship. Ya, setelah itu saya klik OK di sini ya. Kalau Bapak Ibu itu kliknya di sini, go to Mendeley, itu nanti tidak akan bisa insert citation. Kita langsung OK ya, kita langsung OK. Maka akan muncul langsung di sini. Ini sudah sesuai dengan style yang Bapak Ibu tentukan ya. Ini. Ya.
Ada pertanyaan lanjutan. Loh ini kok tulisannya bahasa apa ini? Korea begitu. Nah, Bapak Ibu bisa menggantinya. Di mana menggantinya? Menggantinya itu pada saat di metadata tadi, ya. Menggantinya di mana? Di sini ya, saya ulang. Menggantinya di sini. Oke. Nah, ini. Jadi karena autornya itu bahasa Korea ya. Korea di sini otomatis berpengaruh terhadap nama di sini. Nah, makanya saya bilang tadi pada saat ketik metadata pastikan apa yang panjenengan tulis itu sudah benar karena akan mempengaruhi terhadap hasil citasi dan daftar pustaka nanti gitu. Karena ini kebetulan belum saya rubah maka dia langsung seperti ini nanti ya hasilnya. Gitu. Kita lanjut ya. Itu cara satu ya. Cara satu ya. Sekarang cara dua, kita pakai yang go to Mendeley. Ingat yang go to Mendeley bukan yang open Mendeley ya. Ini beda nanti. Ya. Sama caranya, cuman bedanya nanti langsung ke sini ya. Tidak pakai search by author. Jadi sama ya, kita klik di sini. Setelah itu kita pilih reference, kita insert stylenya, kita tentukan insert citation langsung ke go to Mendeley. Ya, kalau tadi kan di search sini ya, oke Bapak Ibu ya. Kita search education di sini tadi. Sekarang kita sistem go to Mendeley ya. Kita klik satu kali, maka akan langsung larinya ke ini, ke Mendeley-nya. Ya. Setelah itu kita pilih ya. Contoh di sini ada soft skill, ada manajemen. Contoh saya di soft skill, saya cari tentang soft skills. Kita ini ya, kita tentukan yang ini ya, the effect. Nah, kita klik. Setelah itu pilih ini, cite ya, ini ya, citasi ya. Kita klik di sini. Maka hasilnya juga akan sama ya. Sekarang gimana caranya membuat daftar pustakanya? Nah, caranya sama. Kita klik di bawahnya daftar pustaka, ya di sini. Setelah itu kita pilih reference, baru ke insert bibliografi. Ini untuk membuat daftar pustakanya. Nanti hasilnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ini secara otomatis. Ini kebetulan karena saya mensitasi cuma dua artikel, maka yang muncul cuma 2 artikel. Ya. Kalau yang di atas itu apa namanya masih belum lengkap datanya ya, belum ada tahunnya, belum ada volumenya ya, dan sebagainya. Ini karena memang tadi itu metadatanya kosong. Lain lagi kalau nanti Bapak Ibu mengisi metadata yang Helmi ini, maka otomatis daftar pustaka akan berubah. Gitu. Oke Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa cukup simpel. Mungkin langsung ke apa namanya ke praktek ya biar lebih bisa memahami dan langsung apa ya download langsung download biar nanti langsung praktek berkali-kali di rumah. Saya rasa itu Pak Randy, Pak Suwardi mungkin ini apa saya langsung ke praktek atau bagaimana? Silakan Pak Usman, jika memang dipraktekkan secara langsung, di-download, kemudian diarahkan pesertanya, Bapak Ya. Ibu, bisa dipraktek langsung. Oke. Baik Bapak Ibu, saya langsung ya langsung ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, kalau ada apa laptop 2 atau satu laptop tapi di apa namanya dipraktekkan juga tidak apa-apa kalau memang tidak merasa terganggu. Langsung saya buka yang ini.
Saya tulis di sini Mendeley desktop ya. Nah, sudah kita ketik Mendeley desktop, kita klik enter saja. Nah, di sini ya ada tulisan download Mendeley desktop ya. Ya. Download Mendeley desktop. Kita klik ya, kita klik. Nah, ini ya. Ada tulisan di sini, ada tulisan download Mendeley desktop for Windows ya. This kita download, okay. Kita download. Ini masih lemot ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berhasil download? Mungkin anggap saja sudah bisa berhasil di-download. Berhasil ya? Nah, karena kebetulan sudah saya hapus punya saya. Oke, sebentar. Oh, ini sudah. Ya. Nah, ini save file. Nah, kita tunggu di sini ya. Nah, ada hijau di sini. ya, silahkan Bapak Ibu bisa download Mendeley-nya. Tidak. Silakan Bapak Ibu sekalian biar langsung praktek begitu. Jadi ini aplikasi yang apa ya? Yang sudah umum begitu ya. Oh, sudah ya. Nah, kalau sudah kita klik di sini. Kita next. I agree. Kita next. Install ya. Kita tunggu sejenak sambil Bapak Ibu langsung download dan di-install ya. Karena kebetulan punya saya
saya hapus karena saya pikir biar sama-sama mempraktekkan gitu ya dari awal, benar-benar dari awal gitu ya, biar Bapak Ibu lebih memahaminya begitu. Kalau sudah ya, langsung finish. Ini akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Nah ini handle-nya ada di sini ya. Tadi ada di bawah, saya tarik ke atas atau sini aja ya, biar kelihatan ya. Nah, jadi kalau sudah ini ya, nah ini kan sudah berhasil ya. Kalau sudah ini ya, kita klik 2 kali ya, Mendeley desktop-nya. Kita klik 2 kali. Ntar saya siapkan email. Oke, sudah muncul ya. Nah, Bapak Ibu siapkan email dan passwordnya, nggih, buat didaftarkan ya. Kita klik register sini ya, karena saya asumsikan saya akan buat akun lain gitu. Ini saya sudah punya ternyata ya. Klik di sini. Ini saya kebetulan sudah punya 2 akun, nggih. Ada channel Usman, ada Alex Sake. Ini, nah saya asumsikan saya mulai dari awal, nggih. Dari awal saya punya email ini, contoh. Jadi ini contoh email yang saya gunakan, nggih. Saya gunakan taretanmadura19@gmail.com ya. Kalau sudah, kita pilih yang continue. Nah, ini saya tulis saja, saya contoh Alexa Kurniawan gitu ya. Saya Kurniawan. Setelah itu passwordnya yang sudah disiapkan, jangan lupa. Ini kalau seperti ini berarti masih lemah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tulis ini. Nah, ini sudah kuat, kalau saya sudah kuat ya. Cara cross check passwordnya, ya, cara cross check passwordnya itu kita klik ini ya, yang mata, ya. Nah ini contoh ya. Nah saya tulis Bala219 contoh ya. Cara cross check passwordnya, khawatir nanti lupa. Oke, setelah itu baru klik register ya. Kita tunggu. Nah
Kalau ada tulisan seperti ini, itu menandakan bahwa Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar di Elsevier. Ya. Kalau sudah, kita buka di sini. Kita buka lagi ya. Kita tulis di sini, nggih. Kita tulis. Tadi itu namanya emailnya Taretan Madura. Ini Bapak Ibu, jadi ini email, ini passwordnya. Ya, kita langsung sign in. Kalau panjenengan klik ini, biasanya nanti pada saat buka Mendeley itu langsung terbuka seperti ini. Ya, ada email dan password. Kalau saya tidak centang saja, gitu ya. Langsung ke sign in. Kita tunggu. Username. Saya salah mungkin ya. Salah saya. Tadi apa ya? Saya asumsikan sudah benar ya. Saya pakai akun yang lain aja. Oke, ini sudah terbuka. Apa Bapak Ibu sekalian sudah ada yang berhasil atau ada yang gagal? Silakan. Silakan Bapak Ibu, apa yang sudah berhasil apa tidak? Kalau sudah berhasil, saya lanjut ke apa namanya, ke proses pembuatan folder dan sebagainya. Bisa dilihat di chatnya Pak Usman. Karena pakai satu laptop saya gagal. Ada yang Kalau sudah, ada yang kalau belum. ada yang langsung masuk ke isinya, berarti itu sudah apa? Sudah terdaftar ya, karena langsung masuk ke isinya. Kalau yang gagal mungkin saya belum tahu nih. Atau kalau memang ini seperti yang saya tadi di close apa namanya, Mendeley-nya nanti dibuka lagi gitu ya. Iya, mungkin bisa dilanjutkan. Ada yang sudah berhasil dan belum, nanti akan bisa dipraktekkan lagi. Ya, saya asumsikan ini karena ini akun saya ya. Saya asumsikan saya buat baru ya. Saya tulis pendidikan ekonomi ya. Saya tulis pendidikan ekonomi. Itu sudah, kita klik di mana saja. Nah, sini sudah muncul pendidikan ekonomi. Contoh saya ingin menambahkan artikel, jurnal, buku dan sebagainya itu di sini ya. Jadi kita klik satu kali di sini ya. Setelah itu kita pilih add, tambah. Nah, ya ini kebetulan sudah langsung muncul ke sini. Kalau Bapak Ibu pada saat di add itu tidak muncul artikel yang ingin dimasukkan atau jurnalnya, ya tinggal cari saja di sini, nggih. Nah, cari gitu ya. Nah, contoh saya ingin menambahkan ini ya, faktor ini, terus kalau ingin menambahkan lebih dari satu, di keyboard ketik kontrol ya, ketik kontrol, ditahan, setelah itu klik ya. Nah, ini sudah muncul ya. Gini, contoh saja. Kalau sudah, ini sudah beda warna 3, tuh open. Nah, ini ya. Ini langsung muncul di sini ya. Nah, ini di manajemen tidak ada, di pendidikan ekonomi ada 3 artikel, di soft skill ada 2 ya. Kalau ini itu autornya ya. Ini autornya adalah Abbas, ada Amal, ada Helmi dan sebagainya. Kita cek coba satu persatu ya metadatanya. Sudah lengkap atau belum? Ya.
Oh, ini sudah lengkap ya. URL-nya ini tidak masalah. Sudah lengkap. Yang penting ininya Bu, lengkap ya. Karena nanti masuk sama namanya, jangan lupa. Terus coba ini. Ini sudah lengkap. Ini bisa ditambahkan kalau memang tidak ingin ditambahkan. Ini tidak ada, nggih. Nah, ini tidak ada ya tulis aja jurnal apa. Ini saya contohkan nama jurnalnya terserah gitu ya. Nama jurnalnya terserah. Hanya ingin membuktikan bahwa apa yang kita tulis di metadata ini berpengaruh terhadap daftar pustaka atau citasinya. Saya contoh jurnal GII gitu ya. Nah, tahun 2021 volume 5 isu 5 page 5 gitu ya. Ini contoh saja. Sudah? Nah, ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau sekiranya itu bukan artikel atau jurnal? Itu buku begitu ya. Ini ada pertanyaan tadi. Menarik pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu itu klik di type ya, ini ya. Di tipe ini. Nah, ini ada pilihan ya. Karena ini kebetulan kan jurnal artikel. Nah, kalau sekiranya ada buku gitu ya, ya kita pilih aja book. Nah, ini ya. Munculnya akan seperti ini. Ya. Terus apa lagi? Ini gitu ya. Tinggal pilih saja nanti. Gitu ya, ke tipe-tipenya gitu ya. Ini tipe buku. Ini tipe ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada buku begitu ya, tinggal pilih aja di sini. Atau magazine, newspaper, report, paten dan sebagainya terserah sudah ya. Tinggal masukkan saja nanti ya. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Ya, sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal gimana caranya mensitasinya ya. Gimana cara mensitasinya? Contoh saya akan buka format latihan yang sudah saya saya ganti sudah ya. Nih, sudah ada nomor dan daftar isinya. Oke, saya contohkan di sini. Nah, saya contoh, saya tulis di sini, nggih. Saya titik saja di sini. Kita klik di sini, nggih. Nah, karena saya ingin ada di belakang atau di sini. Ya, menurut siapa begitu ya, atau di sini terserah ya. Kita pilih reference. Setelah itu kita pilih ya. Ini saya maksud stylenya pilih yang mana. Biasanya itu setiap pengelola jurnal itu ada stylenya masing-masing dalam membuat data pustaka. Secara umum ya biasanya itu jurnal ini American Psychology Association apa ya biasanya ini. Ya tidak menutup kemungkinan ada yang minta APS, ada AMA gitu ya, ASA gitu ya, tergantung permintaan pengelola jurnal ya. Contoh saya ambil yang apa ya, apa. Saya insert di sini ya, ambil. Saya pakai yang cara kedua ya, saya pakai cara yang kedua. Saya langsung ke Go to Mendeley. Setelah itu saya ambil yang ini ya, Hilmi Hoda ya. Nah, kita klik. Setelah itu kita pilih yang ini citasi ya.
Kita tunggu. Nah, ini akan muncul seperti ini, nggih. Ini kebetulan karena formatnya kurang bagus, maka ya seperti ini. Jadi nanti seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kenapa tahunnya 2021? Karena saya merubah di metadata itu tahunnya 2021. Ya. Contoh lagi saya ambil saya tulis di sini ya, tulis di sini. Saya ambil insert lagi ke Mendeley. Saya ambil yang contoh yang format lain ya di soft skill. Karena kebetulan sama ini ya. Ini ya. Ini. Setelah itu kita pilih citasi. Kita tunggu. Kalau Bapak Ibu ingin merubah style ya, ini akan berubah juga. Ya, contoh ya. Saya akan merubah di sini ya. Nah, kita klik ya semuanya ya. Saya ganti ke PS. Nah, akan berubah. Ganti ke Chicago. Ganti ke lagi ya. Jadi sini Bapak Ibu tinggal pilih ya. Nah, ini kalau IEE nanti akan berubah seperti ini bentuknya. Jadi tergantung panjenengan pilih yang mana ya. Kalau secara umum itu pakai yang apa ya? Kita tunggu. Nah, seperti ini. Saya ambil yang sama. Oke, kalau Bapak Ibu dirasa sudah cukup ya data-datanya ya, data-datanya, maka kita langsung menuju ke daftar pustaka. Ya. Langsung menuju ke daftar pustaka. Karena kebetulan di sini tidak ada. Ke daftar pustaka ya. Nah, ini masih edit section 5 ya. Saya ingin merubah ke section 6 dulu ya, biar nanti sekalian. Layout. Oke, sudah section 6. Oke. Tulis di sini, kita enter 2 kali. Biasanya kan ada jarak nih dari daftar pustaka ke isinya. Kita rata kiri atau kanan kiri, terserah monggo. Kalau sudah, kita klik di sini, kita pilih reference, baru itu pilih insert bibliografi. Gini. Oke, Bapak Ibu. Ini sudah menyesuaikan ya. Nah, ini contoh saya sudah merubah data Helmi ya. Data Helmi. Ya. Dia akan jurnalnya sudah saya ganti tadi kan. Tahunnya saya ganti 2021, nama jurnalnya saya ganti ke jurnal GII, volume, nomor dan halaman juga saya ganti 5 ya. Contoh saya ganti lagi ya. Nanti coba Bapak Ibu ganti sendiri nanti kalau memang ada metadata yang kosong silahkan diisi. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar saya cek, mungkin ada pertanyaan. Gimana, Pak? Sebentar saya cek. Oke, saya rasa saya kembalikan saja ke Pak Suwardi. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dibimbing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Pak Usman.
Dan memang Bapak Ibu untuk dipahami bersama, memang tidak ada yang instan Bapak Ibu ya. Memang perlu latihan dan nanti akan kami coba untuk ringkaskan lagi videonya dan bisa diikuti sesuai dengan tutorialnya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengulang. Di kelas ini mungkin ada yang sudah bisa, ada yang sudah mendownload tapi belum berhasil install, ada yang sudah install tapi masih belum bisa caranya. Itu hal yang sangat wajar Bapak Ibu, dan memang dibutuhkan kebiasaan. Kami juga pada awalnya ya seperti Bapak Ibu juga, ada yang sudah bisa, ada yang cepat, ada yang belum bisa mencoba seperti tadi. Tapi lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa, maka itu akan terasa mudah. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya secara langsung bisa raise hand dan menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Ada Ibu Normalia SPD dan Redmi, tidak ada namanya Bapak Ibu. Silakan yang pertama Bu Normalia. Bertanya langsung kepada Pak Usman. Silakan dibuka speakernya Bu Normalia. Iya Pak, terima kasih atas waktunya ya. Oke, silakan Bu. Ya, itu tadi apa saya kan itu belum bisa mendownload itu loh Pak. Ya. Mendownload apa? Belum berhasil Iya, download. Iya, jadi nggak tahu Pak. Ya, oke. Silakan Kalau Pak Usman. nanti dikirim ke Baik. apa ya Pak? WA ya Pak ya. Siap. Nanti saya coba kirim ini ya. Kalau WA bisa nggak? Kalau aplikasi kirim WA bisa. Saya belum pernah kirim aplikasi via WA. Bisa ya? Bisa ya? Via WA ya Pak. Saya coba kirimkan lewat WA yang belum ya. Ya, coba Pak soal dikirim. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Kemudian silakan Ibu Erning Kumaladewi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, silakan Bu. Ya, izin bertanya Pak. Untuk penulisan, kalau tadi kan waktu di isian, bukan di daftar pustakanya ya, di isian, di teks isiannya, misalnya bab 1 gitu ya. Nah, itu kan kutipan menurut Erning gitu kan, jurnalnya yang namanya dari Erning. Nah, menurut Erning gitu, tahun 2021. Sementara Erning ini punya beberapa jurnal yang disitasi di situ. Nah, membedakannya apa ya Pak? Ini tuh merujuk ke yang Erning yang mana? Erning judul yang mana? Yang judul jurnal 1 apa jurnal kedua? Itu membedakannya bagaimana ya Pak? Kalau ini tidak dibuka secara digital, secara file ya, tapi ini di print di kertas. Nah, orang yang membacanya untuk melihat ini tuh merujuk ke yang mana? Kan di daftar pustaka Erning 2021 tuh banyak gitu. Paham ya Pak? Makasih. Ya. Silakan langsung Pak Usman ditanggapi. Halo Pak Usman. Oh ya. Sedang nggih? Ya, silakan. Jadi memang banyak sih di daftar pustaka itu kan namanya banyak nggih. Nama saya saja sudah banyak. Usman K gitu. Kadang kan disingkat ya. Usman K itu banyak. Bisa Usman Kajoli, Usman Kurniawan, Usman apa gitu. Nah, bagaimana membedakannya? Biasanya nanti kalau di di metadata itu kan dilengkapi selengkap-lengkapnya, ada DOI-nya juga. Nah, bisa dicek di DOI-nya. Ini contoh J. Mana ya? Nah, ini ya. Ini kan sudah ini belum di share screen ya. Nah, contoh ini nggih Bapak Ibu. Jadi contoh sama gitu ya. Contoh Helmi sama. Tapi kan di belakangnya kan ada data-data tambahan. Ya, data-data tambahan. Nah, kebetulan di sini karena tidak ada DOI-nya sehingga ini tidak muncul DOI-nya. Datanya gitu ya. Jadi cara membedakannya di sana.
Jadi walaupun namanya sama, dalam tanda kutip namanya sama tapi orang beda gitu ya. Nama sama tapi orang beda, tapi kan belakangnya juga beda. Gitu ya. Jurnalnya bisa beda. Kalaupun jurnalnya beda, halamannya berbeda. Jadi tidak akan mungkin sama semua. Kalaupun sama semua nanti hasilnya ya seperti ini nanti. Ya. Contoh sama semua ya, orangnya sama, jurnalnya sama, atau dikutip 2 kali contoh. Nah, ini kan saya kutip 2 kali. Ya, Helmi gitu ya. Helmi gitu ya, saya kutip 2 kali. Tapi nanti secara otomatis cuma ada 2 di sini. Ya. Cuma ada 2. Kenapa ada 2? Karena memang secara otomatis ini berdasarkan stylenya apa. Ya, jadi tidak akan dipermasalahkan. Saya rasa itu Pak Suhardi. Baik, seperti itu ya Ibu. Semoga nanti bisa dipraktekkan secara langsung, dan memang sekali lagi saya bilang untuk coba dan terus mencoba. Nanti Bapak Ibu bisa setelah selesai download kemudian diinstal, kemudian bisa diikuti materi dan tutorialnya. Jika memang masih belum, itulah gunanya WA Group itu, kita bisa diskusi Bapak Ibu di WA Group sehingga pertanyaannya bisa terjawab. Silakan selanjutnya Ibu Umi Putri Ibalia. Mudah-mudahan sudah berhasil download dan install Bu Umi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Usman, saya sudah berhasil mendownload, kemudian Mendeley-nya sudah ada di desktop. Nah, yang saya belum paham, kan saya tadi juga sempat baca yang di PPT halaman 12. Untuk ya halaman 12 mau menuju yang ke 13 itu apanya dulu yang diklik, baru paham sampai di situ. Belum Yang mana paham. Jess? Iya. Saya cek dulu guys. Iya. Nomor 12. Iya, nomor 12 ya. 12 Jadi apa saya ya? sempat baca juga itu. Oh, ini ya. Ya. Setelah di sign in ya. Iya. Ada download itu muncul yang bundaran itu. Saya nggak paham itu kemana lagi. Bundaran mana Bu? Ada, pokoknya di PPT yang halaman 12 itu ya Pak Usman. Kalau di halaman 12 itu ya, menuju ke 13. Setelah sign in ada salah satu plugin yang belum terinstall begitu ya? Iya, di sini kan ada citasi install, kemudian ada insert citasi. Jadi kalau ada tulisan install saja. Iya. Tidak mau diklik. Mungkin bisa dicontohkan Pak Usman? Contohkan Pak Usman dulu. Karena saya sudah ini ya, sudah saya install ya. Oh, sudah diinstal ya? Berarti memang harus diulang. Ya. Diulang dari memang awal. Kalau sudah diinstal nanti Bu Umi bisa diulang. Coba diulang sekali lagi. Coba diperhatikan dari awal, kemudian di download dan install ulang ya Bu Umi. Atau gini Pak Suhardi, ini masanya kan mereka tidak bisa download, tidak punya filenya begitu. Nah mungkin bisa dikirim filenya itu, file apa namanya? File Mendeley-nya, sehingga Bapak Ibu tuh tinggal register begitu. Oh seperti itu. Baik, nanti kami akan siapkan langsung yang sudah terdownload, maksudnya Pak Usman? Ya, jadi dalam bentuk aplikasinya. Oke. Aplikasi nanti mentahnya akan kami kirimkan via WA Group. Yang di WA Group sementara baru link untuk download sendiri. Nanti kami akan siapkan yang versi sudah terinstall atau terdownload seperti itu. Baik, silakan Pak Bayu Aryawan. Oke, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara baik terdengar, Pak? Sudah oke, silakan. Oke. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, Program Pasca Sarjana Universitas Haloli Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk masalah tentang yang Mendeley itu, kalau misalnya dalam folder itu tidak ada literaturnya, apakah tetap terdeteksi otomatis literatur tersebut dalam citasi? Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Pak Suwardi. Langsung Pak. Yeah. Jadi begini Pak Bayu, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang langkah awal sebelum kita mensitasi mensitasi langsung diaplikasikan ke Word, langkah pertama adalah mengisi bank data. Mengisi bank data di Mendeley. Artinya apa? Kalau di bank datanya tidak ada, otomatis kita tidak bisa mensitasi. Kita akan bingung, kita ingin mensitasi kemana? Karena kita mensitasi ke bank data, tapi bank datanya kosong. Jadi langkah pertama adalah sebelum mensitasi, kita itu mengisi bank datanya. Makanya tadi saya memilah-milah folder. Ada folder soft skill, ada folder manajemen, dan sebagainya. Jadi setelah kita isi, kita ada datanya, baru kita sitasi. Gitu. Kalau sitasinya kosong, otomatis tidak bisa disitasi. Gitu. Contoh begini. Mana ya? Saya contoh ini di sini ya. Saya contoh di folder manajemen kan kosong nih. Ya, kosong kan? Nah, saya ingin mensitasi di sini. Contoh saya insert citasi. Contoh saja saya di sini ya. Saya insert citasi. Setelah itu saya ke Go to Mendeley, ke manajemen. Karena tidak ada datanya, otomatis saya tidak bisa mensitasi. Munculnya seperti ini. Please select dokumen. Gitu ya. Berbeda kalau ada datanya. Saya klik saja yang mana, contoh yang di tengah. Saya klik baru kita bisa. Maka akan muncul di sini ya. Ini Handayani Tias dan Naibahu 2019. Begitu Pak Bayu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bayu. Terima kasih. Seperti itu, dan nanti mudah-mudahan sekali lagi bisa diaplikasikan Bapak Ibu ya, karena memang prinsipnya ini ada ilmu praktis yang memang harus kita betul-betul praktekkan dan coba terus. Silakan Bapak Ibu yang mungkin Pak Usman bisa bantu saya dilihat untuk di WA group, WA atau pertanyaan via chatting Zoom. Ini ada pertanyaan. Folder berarti diisi sesuai kebutuhan kita. Iya, jawabannya iya Ibu. Bagaimana cara mengisi bank data? Seperti yang saya jelaskan tadi, folder ya. Di PowerPoint sudah jelas Ibu cara mengisi bank data. Insert dokumen. Silahkan, ada yang lain? Izin, Pak, apalagi nih? Sudah di-download Mendeley, tapi tidak muncul di reference di Office. Ini mungkin belum terinstall, Ibu. Pluginnya belum terinstall yang di Word-nya, gitu ya. Sehingga dia tidak muncul pluginnya di Word. Gitu ya. Nanti coba di grup, di foto, gitu ya. Nanti saya baru memberikan tanggapan, karena kalau seperti ini kan saya belum terlihat gitu ya masalahnya di mana. Tuh. Terus apalagi ini? Ini satu lagi Pak Usman, ada yang dari buku atau yang apakah bisa digunakan untuk misalkan di undang-undang seperti itu? Oh ya, kita cek saja di sini Bapak Ibu, karena saya kebetulan belum pernah ya. Kita cek di sini Bu. Bisa di share screen? Oh sorry, belum di share screen ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau perihal undang-undang coba cek di sini. Dia itu masuknya kemana? Ya, ini cek di sini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau sekiranya itu di luar jurnal ya, pokoknya kalau di luar jurnal atau di luar artikel, entah itu buku, entah itu program dan sebagainya, entah itu film dan sebagainya, Bapak Ibu tinggal pilih di sini dulu, ya. Ini ya.
mungkin dia masuk ke working paper ya, atau apa statut atau report ini ya. Jadi Bapak Ibu carinya di sini dulu nggih. Nah, ini di apa namanya? Contoh file ya, file PDF undang-undang gitu ya. Kita masukkan seperti biasa ya, nambah gitu ya. Kita tambah gitu ya. Terus kita masukkan, kita open. Setelah itu muncul di sini ya, contoh undang-undang. Contoh undang-undang. Dan ternyata di sini di metadatanya belum ada, kosong kan karena masih undang-undang ya. Kadang kan tidak ada nama penciptanya dan sebagainya. Maka kita klik di sini ya. Kita pilih dia kira-kira masuk undang-undang di mana. Kebetulan saya memang belum pernah mengalami yang seperti itu, sehingga Bapak Ibu yang mungkin lebih paham undang-undang atau sarjana hukum, magister hukum, nah dia itu biasa masuk di mana? Tuh ya. Tinggal klik aja di sini ya. Nah, ini klik gitu ya. Klik yang mana ya. Nah, tinggal masukkan saja di sini ya. Tulis di sini ya. Kalau memang contoh ini autornya tidak ada ya kosongkan. Namanya apa? Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Contoh. Tuh. Contohnya begitu, Pak Bapak Ibu sekalian. Jadi ceknya di sini ya. Nah, karena kebetulan saya belum pernah undang-undang ya, jadi coba cek di sini kira-kira kalau undang-undang masuk di mana gitu ya. Nah, saya rasa yang bertanya lebih paham itu. Terima kasih. Saya rasa itu semoga memuaskan. Baik, Pak Usman. Kemudian ini dari Bu Eni. Apakah ada syarat khusus spek minimal untuk installment delay? Ya, perihal itu tadi sebelum di mana ya? Sebentar, saya buka lagi ya. Itu di mana ya tadi ya? Saya lupa itu. Biasa sebelum download itu ada, sebentar ya. Nah, ini. Oh iya. Ini. Windows 7, 8.1 dan 10. Dan mungkin kalau memang dia itu mungkin ya, kalau ini karena ini saya belum mengalaminya. Mungkin kalau di Windows lain atau di MacBook gitu ya. Nah, mungkin Mendeley-nya menyesuaikan tipenya gitu. Jadi kalau karena saya kebetulan ini Windows ya, Windows 8, ya Windows 10 ini jadi masuk di sini ya. Ini yang grup Windows. Kalau ini ya, kalau MacBook ini kita klik yang ini. Nah, ini ya. Ini yang apa namanya yang masuk ya. Mac OS 10 ini ya. Kalau Linux ya kita pilih yang Linux. Baik. Begitu. Baik, begitu, Pak Usman. Pak. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Andai kata memang nanti diambil dari sumber buku cetak. Nah, kemudian akan ditulis menjadi daftar pustaka. Apakah bisa digunakan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu tergantung pilihan metadatanya ya. Oke. Nah, seperti ini ya tadi buku manual, ya. Ya manual karena dia itu belum berbentuk metadata kan Mas. Karena kan dia kan buku manual. Nah, sehingga dia tulisnya di sini masuk ke book berarti ya. Nah, tinggal masukkan aja di sini ya. Yang dibutuhkan saja. Baik. Seperti itu Bapak Ibu, memang untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini memang kita harus memiliki soft file-nya atau file artikel yang kita download di Google Scholar ataupun di jurnal, dan yang pada intinya merupakan sebuah file artikel yang memiliki di sebuah artikel itu pasti ada nama penulis, kemudian tahun terbit, volume, nomor, dan lain sebagainya. Itulah yang akan dikelola oleh Mendeley tersebut. Nah, jika memang itu berasal dari buku cetak ataupun jurnal cetak, Bapak Ibu bisa memasukkannya secara manual di posisi yang dicontohkan oleh Pak Usman tadi. Baik, Pak Usman.
saya persilahkan Ibu Citra. Ibu Citra Trisna. Ya, terima Ya, kasih Pak. silakan Bu Dokter. Ya. Saya masih ini Pak, Mendeley ini saya kadang-kadang berhasil, kadang gagal. Bisa diulang lagi nggak Pak cara menyimpan data, misalnya kita cari artikel di Google Scholar, terus kita langsung simpan ke Mendeley, itu seperti apa? Karena saya biasanya simpan dulu di data, dari data baru saya simpan ke Mendeley. Apa memang seperti itu atau bisa langsung ke Mendeley-nya? Oke. Terima kasih Pak. Baik Bu Citra. Silakan Pak Usman. Halo Pak Usman. Mohon maaf masih. Ya. Mungkin tadi kan saya sistem manual, artinya biar ada file-file yang tersimpan di komputer selain ada di Mendeley. Kenapa? Karena ini kan kekhawatiran kita saja. Jadi khawatir nanti pada saat laptopnya error, terus password dan sebagainya sehingga ini untuk meminimalisir hilangnya data gitu ya. Nah, kebetulan tadi itu saya hanya menginstal Word gitu ya, sehingga pluginnya ke Word gitu ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut nanti mungkin di grup gitu ya, nanti setelah saya cek ke perinstalannya begitu. Saya itu Pak Suhardi, nanti saya lanjutkan di WA group ya, karena kan WA grupnya ini sampai tanggal berapa ya? Sampai ini tanggal 16 sampai 18 ya. Pak Usman. Iya, sampai tanggal 18. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan silaturahmi tetap berjalan. Kalau sekiranya grupnya dihapus atau dibubarkan, bisa WA pribadi saya welcome. Saya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Mendeley ini memang, dan untuk membuat daftar pustaka otomatis ini memang kita akan coba fasilitasi sampai dengan tanggal 18. Jika memang masih ada 1-2, kita akan gunakan grup itu sebagai sarana untuk diskusi, dan Bapak Ibu bisa gunakan untuk berdiskusi kapan saja terkait dengan menulis daftar pustaka di Microsoft Word. Seperti itu. Selanjutnya silahkan Pak Dr. Andus Jahidi. Silakan Pak Jahidi. Kalau tidak ada, ini ada Bu Siti Rofia. Silakan di WA group, di Zoom meeting. Kenapa tidak ada menu Mendeley di referensi Word-nya? Sudah dijelaskan, tadi belum terinstall secara bagus. Oke, baik Bapak Ibu, jika memang satu lagi rekaman Zoom, oke. Baik Bapak Ibu, untuk materi ataupun diskusi kita pada malam hari ini kami rasa cukup dan sudah sampai pukul 20.30, dan nanti Bapak Ibu bisa ulang ataupun menyimak kembali materi yang ada di PowerPoint ataupun yang ada di video yang akan kami bagikan nanti di grup ya. Untuk itu Bapak Ibu tetap kita belajar dan tetap kita akan mencoba selalu untuk bagaimana Bapak Ibu bisa lebih adalah sedikit hal yang kita bisa tahu dan kita aplikasikan untuk kebutuhan kita, khususnya bagi Bapak Ibu yang menulis artikel ilmiah. Untuk malam ini, terima kasih Pak Usman, dan kita akan bertemu di WA Group dan Zoom Meeting pada malam besok.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ada manfaatnya dan berkah. Saya tutup. Terima kasih Pak Usman. Sekali lagi, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.